Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijendrani Junus dari Prodi S1 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir ilmiah tentang pembusukan. Sebagaimana yang dibunyikan oleh dalam surah Az-Zumar ayat 39, yang berarti apabila engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik dari ayat itu, karena proses pembusukan merupakan fakta yang empiris yang menjadi sunatullah, yang dimana sebuah keniscayaan. Akan tetapi, mengapa Allah mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan proses-proses pembusukan itu? Dalam biologi modern telah menemukan adanya jasad renik atau mikroskopik yang terlibat dalam pembusukan dalam proses pembusukan itu, yang dimana biasa disebut dengan bakteri. Pengetahuan tentang bakteri saat ini telah dimanfaatkan untuk pengembangan industri-industri besar seperti industri obat, pupuk, makanan, dan lain-lain. Dengan perkembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan berlimpah. Seperti contohnya bakteri E. coli, yang dimana itu berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang berada dalam usus besar, telah direkayasa oleh manusia sehingga dapat menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Berdasarkan dari penjelasan tadi terkait tentang pembusukan, ini juga dapat dianalisiskan mendekati pendekatan burhani, yaitu yang dimana pendekatan burhani yaitu kerangka berpikir yang tidak didasarkan atau teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan dari keruntutan logika. Contoh kecilnya seperti buah mangga yang dimana apabila buah mangga tersebut didiamkan beberapa hari dan juga beberapa lama di sebuah ruangan yang mengendap, nah itu akan membusuk secara perlahan, dan itu secara tidak langsung logika manusia akan berpikir bahwa bukan suatu kemukjizatan yang membuat buah mangga tersebut untuk membusuk, tetapi ada berdasarkan dari beberapa lingkungan yang ada dan juga proses dari pembusukan yang ada pada buah mangga tersebut, sehingga itu dapat dipikir dan keruntutan secara logika itu sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.